Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awjaba alaina bisiyami Ramadan wa nahana 'an ittiba'i khutuwati syaitan. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, alhamdulillah kita selalu bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Begitu sayangnya Allah kepada kita hingga Allah masih kasih kita kesempatan untuk melakukan ketaatan. Baru saja kita bisa melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Kita tentunya sangat berharap kepada Allah tabaraka wa taala salat subuh kita ini berjamaah diistiqamahkan oleh Allah sampai Allah panggil kita dalam keadaan husnul khatimah. Salat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam, teladan umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini saya menggantikan karena beliau tidak bisa. Saya ingin melanjutkan yang semalam ya, dan ternyata benar ya, masih banyak yang nggak pengen masuk surga, nggak pengen ngerasain berada di taman-taman. Lihat tuh sepi tuh ya, yang bapak-bapaknya, yang ibu-ibunya. Ini udah ngerasain belum sekarang berada di taman surga? Pak, udah. Kan tadi kata Nabi, majlis zikir, majlis ilmu, majlis kita ini, majlis ta'lim kita ini ba'dun min riyadil jinan, kata Nabi, bagian dari taman-taman surga. Berarti kita sekarang berada di taman surga. Berasa apa enggak? Berasa. Kalau belum berasa, ada yang aneh berarti sama diri kita ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya lanjutkan saja ya, yang semalam tarawih itu. Jadi memang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, umat Muhammad akhir zaman ini banyak yang aneh-aneh. Jadi mereka lebih suka ngejar yang sunnah ya, ngejar yang apa sih namanya tuh, yang biasa-biasa aja, ketimbang yang benar-benar diwajibkan, benar-benar diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi kita sahur ya. Di waktu sahur itu Nabi mengabarkan bahwa di dalam sahur itu banyak sekali keberkahan ya. Berkahnya di mana Bapak Ibu? Salah satu di antaranya Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis qudsi mengabarkan bahwa Allah di sepertiga malam terakhir, itu berarti waktu sahur, sepertiga malam terakhir turun ke langit dunia. Lalu Allah berfirman ya, siapa yang meminta ampun akan aku ampuni, siapa yang meminta aku akan beri ya. Makanya Nabi nyuruh di waktu sahur itu banyakin doa, banyakin doa, bukan senda gurau, apalagi nonton TV ya, acara sahur-sahur gitu ya. Benar nih. Saya udah kagak nonton TV, udah bertahun-tahun TV-nya dimatiin, udah kagak nonton TV.
Hah? Untung sahur tuh Pak RT nonton untung sahur berarti. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu manfaatin bukan dengan nonton TV atau ngelihat HP di YouTube, bukan, tapi banyakin doa. Karena di antaranya banyakin istighfar. Istighfarnya apa? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu yang dibanyakin. Ya. Sama minta sama Allah, kita punya hajat apa? Itu di waktu sahur itu Bapak Ibu. Di waktu sahur itu Masya Allah. Bahkan pada saat kita menikmati makan sahur, hati kita tetap minta sama Allah. Jadi manfaatkan itu waktu-waktu di mana Allah turun ke langit dunia dan Allah meminta, ya, Allah menginformasikan kepada umat Muhammad SAW bahwa siapa yang meminta ampun akan aku ampuni, siapa yang meminta akan aku beri, kata Allah. Tapi anehnya banyak di antara kita yang mengabaikan ini, sehingga sahur ya udah sahur begitu aja, penuh dengan senda gurau, ini itu dan segala macam. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lanjut lagi, ya. Di sahur itu Bapak Ibu hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginginkan agar sahur yang kita lakukan itu di sahabat yang bersama Nabi waktu itu, Ibnu Abbas atau siapa gitu ya, itu menggambarkan Nabi sahur dengan waktu adzan subuh itu kira-kira baca sekitar 50 ayat Al-Quran. Berarti kan pendek. Nah kita kebanyakan sahurnya jam 2, jam 3, apalagi kalau ada siaran langsung bola misalnya gitu. Kenapa Nabi sahurnya itu pas menjelang waktu subuh? Itu dia tadi, karena disitulah waktu-waktu di mana Allah mengijabah doa kita, Allah menjawab permintaan-permintaan kita, apa yang kita inginkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makanya saya diajarkan sama guru saya, itu kalau sahur bangun ya agak lebih awal, udah bersih-bersih dulu, ke kamar mandi bersih-bersih, wudhu, sholat, udah bersih, udah wudhu, sholat, baru sahur. Gitu, baru sahur, sehingga habis sahur ya kita udah enak tuh ya, kita udah plong, udah bersih, udah mandi misalnya kan gitu, udah sholat segala macam. Nah itu diajarkan saya seperti itu, alhamdulillah ya, sehingga di waktu sahur itu benar-benar kita manfaatkan untuk benar-benar minta kepada Allah ya, banyakin beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lalu setelah sahur sekarang kita ini ya, Nabi mengabarkan bahwa orang berpuasa itu doanya mustajab. Orang puasa doanya mustajab. Ini kita nih, sampai nanti kita buka, apa yang kita minta, apa yang kita mohon sama Allah, kita minta ampun, kita minta ini itu segala macam, dikabul sama Allah. Orang berpuasa itu subhanallah keramat kalau kata orang dulu, beneran. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puasa yang bagaimana? Puasa yang bukan cuma menahan lapar dan haus. Kalau puasanya cuma lapar haus saja, ya puasanya anak-anak itu sih, ya biasa-biasa aja ya. Tetapi puasa yang benar-benar keramat, sehingga kalau kita berdoa kepada Allah dikabulkan sama Allah, adalah puasa yang bukan cuma menahan lapar haus saja, tapi juga menahan pandangan kita, menahan telinga pendengaran kita, menahan mulut kita. Maka puasain juga itu mata, telinga sama mulut. Sehingga kalau kita lagi berpuasa lebih aman, udah mendingan jangan sering-sering jalan keluar. Banyak yang pandangan yang kita, iya, pandangan-pandangan yang masya Allah ya, menggoda kita. Pendengaran begitu juga, banyak yang kita dengar kalau kita keluar seperti itu. Tapi Bapak Ibu yang rahmati Allah, bagi mereka-mereka yang bekerja di luar, itu tantangannya lebih besar. Makanya berpuasanya seseorang itu berbeda-beda hasilnya, beda-beda hasilnya.
Pak, kita yang puasanya apa namanya ya, yang misalnya yang kerja di kantor, puasanya yang kerja di rumah, puasanya yang kerja bangunan, puasanya yang kerja di jalanan, beda hasilnya ya, beda hasilnya. Makin gede ibadah Bapak Ibu, makin gede tantangannya, makin gede pahalanya. Sholat subuh misalnya, berat apa enggak? Berat, makanya pahalanya gede banget ya, pahalanya gede. Saking gedenya sholat sunnah sebelum sholat subuh tadi, pas adzan kita sholat sunnah, namanya sholat sunnah fajar. Itu sholat sunnahnya aja kata Nabi, khairum minad dunya wa ma biha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Gimana sholat subuhnya? Allahu Akbar. Karena berat Bapak Ibu. Begitu juga dengan ibadah puasa. Kalau puasanya kita nih habis sahur, terus sholat subuh berjamaah, habis itu pulang tidur, terbangun-bangun zuhur. Habis zuhur tidur lagi, bangun-bangun asar. Habis asar baru ngabuburit. Ya itu pahalanya biasa-biasa aja itu sih ya. Beda Bapak Ibu dengan misalnya tukang bangunan, dia ngaduk, dia puasa, dia ngaduk. Atau orang yang lagi di jalan, yang tukang ojek, maaf itu ya, dia udah habis habis sahur, tidur sebentar, jalan panas-panas, misalnya lagi panas, jalan ngojek sono sini nyari duit, Masya Allah. Itu kalau dia berpuasa seperti itu, dia buka puasanya, Masya Allah, itu Bapak Ibu gede banget pahalanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka puasa juga pandangan, telinga, dan mulut kita. Coba deh Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau pandangan sama telinga mungkin agak ya gimana lah gitu, agak lebih mudah. Tapi ini yang susah nih, mulut nih ya, susah yang mulut ini. Kadang-kadang tanpa sengaja ada aja yang diomongin ya, ada aja yang diomongin. Sekarang ngomongnya nggak pakai mulut Bapak Ibu, mulutnya nggak bersuara Bu, pakai tangan. Iya, pakai jari di HP. Iya tuh emang tuh dasar kan gitu ya, puasa masuk aja dia nggak sadar itu ya, dia ngechat apakah dia nggak gibah di situ, dia nggak ngomongin orang, kejelekan orang, dia ngomongin kejelekan, cuma mulutnya nggak berucap, yang berucap di sini nih. Apa itu sama dengan gibah? Sama Bapak Ibu, sama, nggak ada bedanya. Ya, nggak ada bedanya, sama. Ya. Sama aja dengan orang yang lagi nongkrong, dia bicara begini segala macam, sama. Caci maki di HP sama seperti kita mencaci maki di mulut kita, sama aja. Makanya hati-hati nih, ya, hati-hati banget. Kadang tanpa sadar itu, tanpa sadar. Ya. Kita pakai HP itu berarti kita sudah tidak menjaga mulut kita, nggak berpuasa mulut kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka jadikan puasa tahun ini punya target Bapak Ibu ya, punya target. Kalau kita nggak punya target, maka nggak ada semangat kita, nggak punya gini. Kalau orang nggak punya cita-cita, ya udah hidupnya begitu-begitu aja, nggak ada semangatnya, nggak ada. Tapi kalau dia punya cita-cita, saya pengen begini, saya pengen begini, saya pengen begini, dia pasti akan ikhtiar, dia akan usaha. Sama kita Ramadan tahun ini pengen lebih baik daripada tahun yang lalu. Kita kepengen Ramadan tahun ini lebih banyak banget pahala ya, kebaikan yang kita lakukan ya, untuk mendapatkan ridhonya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka optimalkan. Contoh misalnya kita kepengen tahun ini, tahun kemarin saya sholat tarawihnya ada bolong tuh sekian. Tahun ini coba usahakan jangan sampai bolong. Dari malam itu sampai nanti akhir Ramadan jangan sampai bolong, gimana pun caranya jangan sampai bolong. Usahakan seperti itu misalnya targetnya. Atau targetnya saya kepengen Ramadan tahun ini sedekah saya setiap hari Ramadan sekian. Targetkan. Saya pengen selama Ramadan saya pengen baca Quran, saya pengen khatam Quran, saya pengen khatam. Kemarin nggak sampai khatam, cuma setengah, cuma sampai 15 juz. Sekarang saya pengen 30 juz.
Targetkan seperti itu. Kalau nggak punya target, kita nggak akan usaha, Bapak Ibu. Targetkan. Oh, Pak, kalau Quran aja, kan Nabi bilang begini, man qara'a harfan min kitabillah. Siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah Al-Quran, falahu hasanatun. Dia akan mendapatkan kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan kebaikan itu dilipat gandakan 10. Nabi sampai menegaskan wala aqulu alif lam min harfun walakin alif harfun lam harfun mim harfun. Aku enggak mengatakan alif lam min itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, mim satu huruf, lam satu huruf. Jadi kalau kita baca alif lam mim udah baca 3 huruf. Dikali 30 berarti kita mendapatkan 30 kebaikan. Baca bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf. Berarti kita baca bismillahirrahmanirrahim sudah dapat 190 kebaikan. Oh, Pak. Ini banyak nih yang enggak sadar di antara kita. Kenapa Nabi nyuruh kita sholat berjamaah tepat waktu? Karena memang sholat yang paling baik, kata Rasulullah SAW pada saat ditanya oleh para sahabat, apa amalan yang paling baik? Banyak sebenarnya di antara jawaban Nabi, di antaranya adalah sholat pada waktunya, yaitu sholat berjamaah. Kenapa? Bapak Ibu, kita sering banyak membahas itu tentang manfaat fadilah sholat berjamaah. Saya kasih tahu, ini banyak yang nggak sadar. Itu pada saat imam kita jadi makmum, imam baca Al-Quran, yang Al-Quran dibaca sama imam itu berapa ayat, berapa huruf yang kita dengar. Imam baca baca Al-Quran dapat pahalanya yang tadi satu huruf dikali 10, kita yang dengar juga dapat. Kita yang dengar juga dapat. Makanya kalau semalam Pak Anwari baca selembar itu apa namanya dua rakaat, itu selembar itu coba itu berapa huruf itu, Masya Allah. Semalam itu berarti berapa halaman Pak Anwari? 4 halaman ya. Itu berapa huruf itu yang kita dengar? Yang kita dengar, yang kita dapetin dikaliin 10, subhanallah. Itu manfaatnya sholat berjamaah seperti itu. Makanya kalau ada imam baca Quran agak panjangan dikit, jangan rewel. Halo, imamnya siapa? Pak Anwari. Oh, lama. Imamnya siapa? Oh, Dedi. Oh, lama gitu. Imamnya siapa? Pak Halim. Oh, lama itu kan. Enggak. Makin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, gini makanya coba deh apa namanya rasakan, Bapak Ibu rasakan ibadah yang kita lakukan itu. Coba mulai hari ini deh, mulai detik ini coba rasakan. Saya tadi sholat subuh kok kayaknya kurang nikmat ya, nggak ngerasa gitu ya, nggak ada kurang tenang, masih gelisah. Itu tanda bahwa ibadah yang kita lakukan belum merasakan nikmatnya. Kalau seseorang di antara Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan yang lainnya itu memberikan satu penilaian, kalau kita melakukan satu ibadah apapun itu, salat, puasa dan lain sebagainya, ada nikmatnya, merasakan kurang nikmat, itu tanda hati kita belum sehat. Hati kita belum sehat. Nah, Ramadan inilah sarana yang paling tepat untuk menyehatkan hati-hati kita yang masih sakit. Jadi kalau kita ingin merasakan nikmatnya beribadah, di bulan Ramadan inilah saatnya kita memperbaiki itu, merasakan itu. Sampai kita nanti di akhir Ramadan ngerasain bahwa puasa yang kita lakukan tuh nikmat banget, sholat yang kita lakukan nikmat, baca Quran yang kita lakukan nikmat, duduk di majelis taklim ini terasa nikmat. Kalau udah kita rasakan nikmatnya ibadah, subhanallah, Allahu Akbar. Inilah mungkin kalau Bapak Ibu maaf ya, kalau kita udah merasakan begitu nikmatnya beribadah kepada Allah, maka Allahu Akbar. Saya jadi ingat, panjangan dikit nggak apa-apa ya, udah 5:30 nih. Siapa sih namanya, almarhum mantan ini apa MUI ya, Zulkarnain ya, siapa namanya, Tengku Zulkarnain. Beliau cerita gini, boleh Pak, Bu gimana? Saya cerita nih. Beliau menceritakan tentang ada seseorang pada saat terjadi
Gunung Galunggung meletus tahun 80-an nih. Ya. Ini siapa di sini yang orang Tasik nih? Gunung Galunggung meletus itu tahun 80-an. Itu waktu Gunung Galunggung meletus, itu kan subhanallah itu hancur semua tuh ya. Diperintahkan orang-orang yang ada di lereng gunung itu untuk turun semua. Ya, turun supaya jangan sampai terkena letusan Gunung Galunggung. Ada seseorang di sana ya yang jagain surau, yang jagain langgar masjid musalalah kurang lebih gitu ya. Nah, ustadz ini disuruh turun, kagak mau turun, naik abri ke atas, tetap dirayu nggak mau turun juga. Saya pengen jagain surau ini, saya pengen jagain langgar ini. Tapi Pak enggak, insya Allah kan gitu. Karena saya kalau semuanya pergi, saya pengen jagain langgar ini, saya pengen jagain surau ini gitu. Sampai Tengku Julkarnain mengatakan Sudomo almarhum, kita tahu Sudomo ada di sini, yang orang-orang lama tahu tentang Sudomo ya. Itu Pak Kom Kamtip ya kalau nggak salah ya. Itu naik ke atas ngerayu ustadz ini, tetap kagak mau ustadz ini turun. Akhirnya gunung meletus, kan butuh, wah hancur semua. Ya, itu lahar katanya, kan makhluk Allah. Lahar itu sampai bicara di situ. Digambarkan di situ ya, bahwa setelah ditanya itu nantinya, itu lahar itu hanya melibas semua yang banyak maksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan pada saat lahar itu mendekat ke surau itu lahar langsung bilang, minggir kita, belah kita, minggir, belah kita. Sehingga pada saat selesai Gunung Galunggung itu meletus, naik ke atas semuanya, semua hancur. Musalah itu yang masih berdiri bersama dengan kiainya, bersama dengan ustadznya dalam itu. Subhanallah. Ini benar-benar kejadian nyata. Dan akhirnya singkat cerita ini ustadz viral. Kalau sekarang mungkin viral kurang lebih gitu ya. Sehingga banyak orang pada naik ke atas. Macam-macam tuh, yang minta ini, minta itu, termasuk diantara minta nomor. Ya, akhirnya ustadz ini pun memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kok bisa demikian, Bapak Ibu? Makanya mungkin ini yang disebut namanya wali Allah. Jadi kalau kita pengen benar-benar dekat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, cirinya rasakan dalam diri kita, udah belum saya menikmati, mendapatkan kenikmatan dalam beribadah. Coba kalau kita sudah merasakan kenikmatan dalam beribadah, subhanallah, Allahu Akbar, itu tandanya kita udah deket banget sama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ayo di Ramadan ini kesempatan kita untuk membersihkan hati-hati kita yang masih sakit. Benar-benar kita ingin mendapatkan nikmatnya beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saya pengen tutup Bapak Ibu, nanti kalau kita buka puasa ya, pada saat kita buka puasa juga jangan terburu-buru ya, jangan terfokus sama makanan yang berbuka puasanya, tapi fokuslah untuk minta kepada Allah. Lagi-lagi minta mulai dari sahur ya. Mulai dari sahur, pada saat kita berpuasa, pada saat kita akan berbuka puasa, doanya orang berpuasa itu subhanallah. Makanya pada saat kita buka puasa, kata Nabi, berdoa, banyakin minta. Nih yang udah ke Mekah, ke Madinah, di Masjidil Haram sama Masjidil Aqsa, itu kalau Senin sama Kamis, kalau hari Senin Kamis pada saat puasa sunnah, itu pada saat buka puasa berjejer orang-orang itu menjelang buka puasa, yang baca Quran, yang ini segala macam, minta semua kepada Allah. Kenapa? Karena menjelang buka puasa itu doa diijabah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahu Akbar. Bukannya apa tuh namanya tuh, ngabuburit, bukan ngabuburit, tapi banyakin minta sama Allah, banyakin zikir. Bapak Ibu, saya pengen tutup, ayo coba nih masih selalu aja diingetin gitu ya, tapi kita langgar lagi. Kalau buka puasa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau buka puasa itu kan kita batalin dulu puasa kita ya. Kita batalin puasa kita pada saat adzan berkumandang, alhamdulillah ya, maka kita buka tuh bismillah, kita minum, kita batalin. Setelah kita minum batalin, kita minta sama Allah, dhahabadz dzama'u
wa batalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ya. Zahabat dhama'u, telah hilang dahaga. Wa thabatal zahabat dhama'u wa batalatil uruq, telah basah kerongkongan ini. Wa thabatal ajru, dan telah ditetapkan pahalanya. Kan pahala puasa kita nggak ada yang tahu. Nanti kan saumuli wa ana ajazibi, puasa itu untukku dan aku nanti akan membalasnya, kata Allah dalam hadis qudsi begitu. Maka pada saat itulah banyakin minta sama Allah, banyakin minta sama Allah. Kita punya hajat apa, minta sama Allah, minta, nggak usah malu-malu kalau minta apa aja, minta apa aja kita minta Bapak Ibu, itu kesempatan. Allahu Akbar, kesempatan kita untuk berdoa kepada Allah. Setelah itu baru kita buka. Tapi ingat, jangan banyak-banyak karena pengen sholat maghrib berjamaah. Ini kebanyakan diantara kita, maaf ya, kalau sholat maghrib buka puasa, kenapa sedikit jamaahnya Pak Anwari ya? Jamaah itu sekali lagi Bapak Ibu, salat berjamaah itu kenapa Nabi nyuruh kita salat? Bu, sejak Allah memberikan perintah salat 5 waktu, Nabi salatnya selalu berjamaah sampai Nabi dipanggil sama Allah pada saat Nabi sakit parah menjelang kematiannya, Nabi tetap datang salat berjamaah. Di antaranya itu tadi, coba imam baca, yang Qur'annya dibaca sama imam, sama pahalanya dengan apa yang kita dengar. Subhanallah. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayolah ya, semangat kita di Ramadan tahun ini, yuk kita perbaikin, mudah-mudahan lebih baik. Dan lagi-lagi punya target, harus punya target. Kita kepengen apa di Ramadan tahun ini, kita pengen memperbaiki apa di Ramadan ini, kita harus punya target. Kalau nggak punya target, maka kita akan begini-begini aja, nggak ada kemajuan sama sekali. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitahu wa afaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ya laka ridan wa lana fiha salahun illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ya Ghani ya Hamid, ya Mubdi ya Mu'id, ya Rahim ya Wadud. Aghnina bihalalika an haramika, bi ta'atika an ma'satika, wa bi fadlika amman siwak. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar, wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillah. Lebih kurangnya mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.